Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Soleh Asingkini, SPD MPD, dosen PGMI IAIN Kendari, siap melaksanakan PKDP tahun 2026 sebagai peserta di PTP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini saya akan menyajikan materi tentang pembelajaran PKN di MISD Sub CPMK yang keempat. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman mahasiswa? Alhamdulillah. Supaya kita terkonek dengan dunia digital, menyatakan kabar baiknya, saya sudah kirim ya link di grup kelas kita, tolong diisi. Ayo kita isi. Ini di kelas ini kita sudah tahu kabarnya, tapi dunia digital kita perlu lihat ini. Bapak ikut dunia digital Pak, dan kami dunia nyata. Sudah Pak, sudah Pak. Baik, jadi kita sudah canggih hidup di catur pusat pendidikan. Nah, kemarin masih ingat apa itu catur? Kalau tri 3, kalau catur 4. Nah, materi persepsi untuk yang lalu, ternyata kita hidup di 4 dunia hari ini. Di mana ada dunia yang disebut keluarga, sekolah, masyarakat, dan dunia digital. Nah, inilah pentingnya mengapa kita tetap juga update terhadap dunia digital. Baik, untuk mengambil berkah kegiatan hari ini, mohon dipimpin doanya salah satu dari teman kita. Baik, Silakan. sebelum kita belajar maka kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Doa. Alhamdulillah, teman-teman, doa bagian dari materi yang akan kita sampaikan sebagai upaya mengambil berkah dalam setiap kegiatan. Hari ini materi kita mengikut dengan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu Sub CPMK yang keempat, berkaitan dengan upaya agar mahasiswa atau teman-teman ini mampu mengaitkan tujuan pembelajaran PKN MISD dengan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter secara logis dan juga kontekstual. Bisa dilihat layarnya ini teman-teman? Sudah tampil ya layarnya ya? 1 Juni hari apa teman-teman? Lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila. Ini ada orang ngobrol, dia lihat gambarnya ini. Kemarin kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Diamalkannya kapan? Nah, inilah yang menjadi materi upaya kita diskusikan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Berdasarkan hasil riset bahwasanya keteladanan nilai-nilai itu sangat penting bagi kita sebagai guru agar diteruskan oleh siswa kelak. Kenapa? Karena dengan keteladanan tingkat perilaku akan signifikan menjadi orang yang lebih baik dan bijak. Yang kedua, semakin terinternalisasi sikap dan nilai kritis pada siswa. Yang ketiga, keteladanan menghantarkan bagaimana siswa ikut dan patuh tanpa harus terpaksa. Dan terakhir, dengan keteladanan nilai kontekstual lebih diperoleh oleh siswa daripada sekadar tekstual. Makanya kita dalam belajar PKN tidak hanya materi saja, seringkali kita ditempeli gambar-gambar tokoh pendidikan, pahlawan, bahkan nilai Pancasila itu sendiri. Baik teman-teman, ada yang tahu berapa nilai dari Pancasila? Berapa jumlah Pancasila? 5.
Lima ya, ada 5 sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Ada 5 sila dari Pancasila sebagai bentuk nilai-nilai yang kita kuat dan pertahankan bersama. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti menunjukkan sikap religiusitas. Kita beragama, meyakini sesuai dengan keyakinan kita. Nah, kita sebagai muslim, maka ritual ibadah kita laksanakan dan kita meyakini Tuhan dengan seyakin-yakinnya. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. adakah manusia yang siap dibully? Tidak ada. Karena memang bully atau perundungan tidak boleh ada dalam dunia kita. Kenapa? Karena ini bagian dari keteladanan nilai sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada orang yang memuliakan kita, balik muliakan dia. Tapi kalau ada orang yang menghina kita, muliakan diri kita dengan menghindarinya. Baik, selanjutnya sila ketiga. Dari sila ke 1 sampai 5 ini yang agak unik pengawalannya, di mana yang lainnya itu diawali diakhiri an, ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan. Nah, sila ketiga gunakan kata persatuan. Kira-kira maknanya apa? Nah, sila yang lain menunjukkan sifat, sedangkan sila yang ketiga menunjukkan upaya. Di mana sila yang ketiga, meski kita satu Indonesia, tapi bila tidak ada upaya pergerakan untuk menyatukannya, maka dia tidak akan menjadi satu Indonesia secara utuh. Selanjutnya sila yang keempat. Sila yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Nah, terima kasih. Intinya sila keempat mengajarkan sikap demokratis. Yang terakhir sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ini menunjukkan karakter sosialis pada kita. Nah, 5 inilah karakter penting yang harus terinternalisasi dalam diri kita sebagai calon guru, agar siswa yang telah kita ajar juga menjadi insan-insan yang berkepribadian Pancasilais. Nah, sebelum kita tutup materi hari ini, teman-teman, saya tampilkan satu gambar. Ada yang mau memberi makna refleksi? Silahkan. Saya Pak. Oh, baik, silahkan. Oke, Pancasila ibarat angka 10.000 Pak. Jadi ada 40 di belakang angka, tidak akan ada maknanya tanpa ada angka 1 Pak. Ini menunjukkan, teman-teman, bahwa sila pertama menjadi dimensi utama untuk menghidupkan sila 2, sila 3, sila 4 sampai sila kelima. Nah, kita akan mempelajari materi Pancasila dengan cara problem based learning. Kita akan ambil masalah. Nanti teman-teman silakan kelompok 1 sampai kelompok 5 menguraikan materi yang ia pahami tentang masing-masing sila dan apa masalahnya. Misal, sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata meskipun kita mengaku itu, banyak orang yang belum bertuhan, tidak mau sholat, tidak mau ibadah sesuai keyakinannya. Sila yang kedua, kita yakini kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi banyak manusia yang masih membuli, tidak menunjukkan harkat martabat kemanusiaan. Nah, silakan diskusi selama 2 menit. Nanti akan kita panggil satu persatu kelompok untuk presentasi. Baik, kita sudah selesai diskusi kelompok. Silakan kelompok berapa yang bersedia untuk memulai diskusi? Saya Pak. Ya, silakan kelompok 2. Ayo maju ke depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil kerja kelompok kami terkait dengan pelaksanaan Pancasila, sila yang kedua adalah bahwa contoh nyata yang ada di tengah-tengah kita, misalnya banyak orang yang saling membuli baik di dunia nyata ataupun di media sosial, padahal setiap orang itu tidak ada yang mau dibully, setiap orang itu tidak ada yang mau dihina. Maka implementasi dari sila yang kedua ini adalah
agar kita saling menjaga sikap, punya jiwa yang sosial dengan orang lain. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman kita, Mas Arif, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Teman-teman, sebagai refleksi pembelajaran hari ini, bahwasanya kita sudah hafal Pancasila sejak sekolah dasar sampai sekarang. Lantas kenapa masih terus dipelajari? Ternyata bukan di hafalan masalahnya, melainkan di internalisasi nilai. Oleh karena itu, apa yang diucapkan oleh Buya Hamka, Pancasila ibarat angka 5 angka, 1 di depan, 0, 4 di belakang. 4 0 di belakang, angka yang tidak akan ada maknanya tanpa ada angka 1 di depan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Panjang umur pendidikan, dan saya doakan semoga teman-teman menjadi orang yang sukses kelak. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Panjang umur pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensi teman-teman hari ini. Semoga materi yang disajikan bermanfaat. Salam dari Kendari untuk teman-teman di Malang dan seluruh Nusantara. Billahi taufiq wal hidayah. Panjang umur pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.